Saya tunjukin gambarnya. Nah, sebentar. Gambar ini benar-benar mengusik ya, dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita capai, apa yang kita perjuangkan. Gambar ini benar-benar mewakili. Sebentar. Saya cari di file aja, screenshot. Screenshot. Download gambar aplikasi. Ini gambar. Ada gambar yang benar-benar saya tersentuh banget melihat gambar itu. Nah, ini dia gambarnya. Oke, teman-teman. Saya lihatkan kepada teman-teman. Ini ada orang di dalam penjara. Dia diberi kesempatan untuk mengambil dua benda. Tapi yang boleh diambil cuma satu. Nah, dua benda itu pertama adalah roti. Yang di sebelahnya itu adalah kunci. Gelap. Sebentar ya, saya terangin ya. Nah, ini. Nah, pertama itu adalah roti. Sorry ya, jari saya warnanya masih ada. Teman-teman paling pasti sudah warnanya masih ada juga. Nah, yang kedua itu adalah kunci. Ya. Kalau di HP saya tuh bagus warnanya. Terang banget gambarnya. Buat teman-teman nanti kalau ada yang mau gambar ini monggo, tapi rasanya kok ini punya siapa nih kemarin gambarnya saya screenshot, bagus banget. Nah, oke ya, paham ya? Diingat-ingat ya. Ada seseorang di dalam penjara, itu dia memiliki kesempatan untuk meraih sesuatu yang di luar kerangkengnya dia. Ya, di luar apa sih ini? Bukan kerangkeng ya? Apa ya kerangkeng kayak? Di situ dia bisa mengambil salah satu, bisa mengambil salah satu. Yang pertama itu adalah ada roti di situ, yang kedua adalah kunci. Nah, kalau teman-teman berada di posisi seperti ini, ya, teman-teman mau mengambil yang mana? Oh iya, mau ngambil rotinya atau mau ngambil kuncinya? Yang saat ini lagi nonton boleh diketik deh, mau ngambil rotinya atau mau ngambil kuncinya? Monggo. Ayo diketik kalau bisa ngetik. Seandainya teman-teman berada dalam kerangkeng ini, dalam penjara ini, mana yang mau teman-teman ambil lebih dulu? Karena hanya boleh mengambil satu. Kunci atau roti? Kunci. Pak Andi kok ngesepil. Leadernya sudah ngambil kunci, pasti followernya ngambil kunci semua. Gawat mah Pak Leader mah. Ya ini ya. Aduh, ini ya, kucing ada apa ini? Ya, oke, kita bahas sekarang. Roti dalam gambaran orang yang ada di dalam kerangkeng itu adalah gambaran kehidupan kita, diri kita sendiri. Sementara roti itu adalah gambaran mewakili kesenangan, mewakili kenyamanan, mewakili tadi zona nyaman ya, mewakili bukan ketenangan, tidak, mewakili apa ya, mewakili
mewakili satu rasa yang nyaman gitu loh, yang tenang, yang menyenangkan. Menyenangkan. Nah, kalau kunci tadi, ya, mana tadi gambarnya? Nah, kalau kunci tadi mewakili kebebasan, mewakili perjuangan, mewakili kemerdekaan. Ya bebas ya, freedom ya. Nah, permasalahannya perut kita lapar pada waktu itu. Perut lapar nih. Kira-kira mana yang akan kita ambil? Nah, apa yang sebenarnya teman-teman mau ambil di sini itu adalah gambaran apa yang ada dalam alam bawah sadar kita selama ini. Kalau sekiranya teman-teman mengambil roti, alam bawah sadar teman-teman tuh berada dalam ketidaknyamanan, jadi ingin mendapatkan sesuatu yang tenang, yang nyaman, yang menyenangkan, yang happy, yang boleh dikatakan zona gembira gitu ya. Itu roti. Kalau alam bawah sadar teman-teman langsung memilih kunci, itu menggambarkan bahwa teman-teman adalah orang yang tidak ingin terkungkung. Mau lapar, mau kenyang, mau enggak, mau seneng, mau sedih, mau bahagia, mau gembira atau tidak, teman-teman tidak mau terbelenggu oleh itu. Teman-teman selalu mencari sesuatu yang membuat teman-teman itu bebas dari tekanan itu, dari kungkungan itu. Nah, sebenarnya penjara dalam gambar ini itu adalah kelemahan kita. Penjara yang digambarkan oleh gambar tadi, ya, penjara yang digambarkan oleh gambar tadi, ini menggambarkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ya, kemampuan kita yang terbatas, kehidupan kita yang tidak leluasa, segalanya terkungkung, segalanya dihambat, segalanya tidak bebas bergerak. Inilah gambaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjara itu adalah kelemahan kita gambarnya. Nah, seseorang yang memilih makanan, dia akan mencari sesuatu yang membuat dia lupa dengan kelemahannya. Dia lupa dengan kelemahannya. Dengan makan kenyang, dengan gembira-gembira, dengan happy-happy, dengan zona nyaman yang ada, terlepas dari itu menurut orang lain sebenarnya itu bukan zona nyaman, tapi menurut kita itu zona nyaman, membuat seseorang itu lebih memilih roti. Tapi kalau kemudian dia tetap setelah memilih roti, yaitu kenyamanan, kegembiraan, happy-happy, segala macam, tapi sebenarnya dirinya masih terkungkung dengan kelemahan itu tadi. Dirinya masih terkungkung dengan ketakutan itu tadi. Padahal kalau kita bicara, kalau perempuan itu banyak sekali loh ketakutannya. Ya, perempuan itu banyak sekali ketakutannya, teman-teman. Banyak sekali. Bentar. Salah. Banyak sekali. Mulai dari takut masa depan suram, takut dapat pasangan yang gak bener, takut punya anak gak sukses, takut besok hidupnya bagaimana, belum lagi takut dengan mungkin teman-teman diantara ini ada yang gak ada takut seperti itu ya. Jadi takut ini relatif ya. Takut tua mungkin,
takut nanti gimana nggak bisa kerja lagi di negara orang, takut nanti kemudian tiba-tiba diputus kontrak. Ketakutan-ketakutan itu adalah penjara sebenarnya, teman-teman. Nah, jika kita tahu esensi kehidupan bahwa kita sedang terpenjara, seharusnya pada saat itu kita tidak memilih yang namanya makanan. Karena apa? Itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Ya, misalnya gini, Bun, aku kan ada gajiku, aku bisa seneng-seneng dong, mumpung usia masih muda. Nggak ada yang salah di situ. Bun, aku kan sudah punya penghasilan sendiri, boleh dong. Misalnya apa namanya anak sekarang namanya itu self reward, kasih penghargaan ke diri sendiri, ya jalan-jalan kah, ya ini kah, atau chatting kah, pokoknya segala sesuatu yang membuat adrenalinnya meningkat, atau hormon endorfin atau bahagianya meningkat, hormon bahagianya meningkat. Tapi jangan lupa, ketika hormon itu sudah turun, hormon kebahagiaan, kita kalau kumpul sama teman-teman gitu kan, wah ketawa, happy, kayak besok nggak ada hari lagi gitu loh. Dan itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Nggak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan kalau kita ngumpul sama teman-teman, atau jalan-jalan, atau pokoknya sesuatu yang sebenarnya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita tuh masih dalam penjara. Penjara apa? Penjara ketakutan, penjara kelemahan diri, penjara mental. Kita belum sadar dengan itu, tapi kita merasa sudah merdeka karena tertutupi oleh kegembiraan sesaat tadi. Ya, kegembiraan sesaat. Makan kenyang, cari makanan di mana-mana, misalnya ya, yuk kumpul kita makan di mana nih, gitu, yuk kumpul kita berujak dulu yuk. Pokoknya segala sesuatu yang menimbulkan kegembiraan dan lupa dengan apa sebenarnya diri kita, siapa sebenarnya keadaan kita. Jarang teman-teman orang sukses itu mau ditipu dengan roti. Perlu diketahui itu. Karena dia tahu bahwa kegembiraan sesaat itu tidak menjawab permasalahan hidup dia yang sesungguhnya. Nah, biasanya rata-rata orang sukses itu dia akan selalu mencari jalan keluar. Nah, jalan keluar ini namanya tadi kunci. Ya, kunci yang dilihat tadi ada gambar kunci. Nah, itu adalah simbol dari jalan keluar. Buka pintu dan keluar dari penjara ketakutan tadi, penjara yang mengungkung diri tadi, penjara dari kebodohan, penjara dari kemalasan, penjara. Keluar dari sana, kemudian ambil rotinya. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang kan? Kita ngambil bolehnya cuma kalau dari dalam jeruji besi itu kita cuma boleh ngambil satu. Tapi kalau di luar jeruji kan kita bisa boleh ngambil roti atau cari roti di tempat lain. Itulah namanya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman saat ini merasa bahwa sopo aku iki bunda, wong aku ini anak petani kok, wong aku iki opo balik ndak kampung iku yo ngono-ngono kuwi. Paling anakku wis gede-gede, aku yang nunut anakku. Nggak gitu caranya teman-teman. Kalau memang teman-teman mau lepas dari hal yang menjadi penjara selama ini. Bukan, sebenarnya penjara kita tuh bukan majikan sebenarnya. Salah kalau kita bilang penjara majikan. Anda mau keluar dari penjara majikan kalau masih ada rasa takut, masih tidak percaya diri, masih malas, masih tidak bisa menguasai emosi, masih suka tertipu dengan kesenangan sementara. Majikan Anda itu sebenarnya. Coba bisa tanya deh sama orang yang sukses dulu.